Apakah YouTube sudah berakhir? Bukannya YouTube itu sudah berakhir ketika reuploader merajalela? Halo Brooks, balik lagi sama gue Henriansyah Reza aka Rez. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas masalah YouTube krisis, hashtag Abomination, hashtag Krismon, hashtag krisis moneter, hashtag kill. Ya, gue hari ini akan ngebahas masalah YouTube krisis di dunia. Apakah ini mengaruhi YouTubers di Belanda juga? Nanti gue akan bahas. Pertama, jadi untuk kalian yang belum tahu, jadi YouTube ini sedang mengalami krisis di 1 minggu atau 2 minggu yang lalu. Dimulai dari akhir Maret kalau nggak salah. YouTube sedang mengalami krisis karena beberapa perusahaan besar seperti contohnya Pepsi, Coca-Cola, Johnson & Johnson, VW, itu perusahaan-perusahaan besar itu menarik iklan dari YouTube. Sehingga YouTube sampai mengalami kerugian kurang lebih sampai 750 juta US dollar. That's a lot, bros. Yes. Jadi si old media versus new media. Mungkin si old media yang karena kayak apa sih? Yang kayak perusahaan newspaper atau apa itu koran itu kan mengalami mungkin penurunan ya, karena orang sekarang di Indonesia jujur deh, siapa yang masih suka baca koran? Pasti nggak ada. Pasti ada ya, tapi nggak sebanyak dulu mungkin, apalagi ditambah dengan mungkin YouTube itu lebih jujur daripada old media seperti koran. Truth be told. Ya, makanya orang lebih suka mungkin, dan juga karena ya dengan visual, dengan video itu akan membuat orang lebih tertarik jelasnya ya. Jadi mungkin mereka mengalami penurunan juga. Jadi ya mereka berusaha untuk mengganggu kelancaran kehidupan para YouTuber mungkin. Ya gue juga nggak tahu kayak gimana. Yang pasti ini mereka selalu ada clash gitu. Jadi si YouTube, si PewDiePie, yang pokoknya yang internasional yang udah pada tinggi-tinggi, mereka juga sempat bermasalah ya seperti itu. Dan si WSJ ini, si Wall Street Journal ini sempat, jadi berawalnya itu dia sempat nge-screenshot iklan satu perusahaan besar yang mengiklan YouTube itu. Jadi si iklan itu tayang di video yang rasis gitu. Ya pokoknya tidak baik lah. Yang jelas akan merusak image dari perusahaan tersebut. Makanya si ini Wall Street Journal ini, wah ini kesempatan nih, udah di screenshot, dapat langsung dikirim kan di Twitter kalau nggak salah ya, mereka ngepost mulai, wah nih lihat nih iklan ini ditayangin di ini masalah rasis, di video rasis. Jadi seperti itulah pokoknya kurang lebih. Jadi intinya jadi mereka juga jadi wah gila nih video apa, gue masa iklan kok malah dipasang di situ ya. Dan akhirnya mereka cabut satu persatu, yang tentunya ini berdampak pada YouTuber semua yang tinggi, yang udah di atas maupun yang baru, terutama yang baru sebenarnya. Karena dengan adanya masalah ini juga YouTube memberikan peraturan baru dengan 10.000 total views. Jadi kalau misalnya dulu kalian yang penting udah punya berapa sih, 1 atau 2 video dan lebih dari 100 subscriber kalau nggak salah ya, udah bisa dimonetize gitu. Tapi sekarang untuk menjadi partner YouTube itu kalian harus minimal mencapai 10.000 views total, baru kalian bisa dipasang iklan oleh YouTube atau bisa dimonetize, which is itu akan sangat sulit ya untuk YouTuber yang baru, dan juga berdampak juga pada YouTuber kepo. Oops. No, ini juga akan berdampak terhadap YouTuber uploader, reaction, dan juga kawan-kawannya yang upload gitu ya. Karena ya itu termasuk ada peraturan barunya dari YouTube. Kita nggak bisa lagi memonetize, yaitu kalau video itu bukan punya kalian, which is kalau mereka ada peraturan seperti itu, berarti video reaction kayak gitu udah nggak bisa dimonetize sepertinya. Jadi apakah ini berdampak pada konten kreator yang original? Juga tentunya berdampak ya, ada efeknya pastinya. Contohnya Tara dari Tara Arts Game juga, dia sudah curhat di channel dia sendiri dengan menukik tajamnya masalah AdSense ini, dan memang betul. Dan selain Tara juga ada si Acid Pokopau, dia juga sempat memposting satu foto gitu ya di Instagramnya tentang video dia itu sudah sampai sekitar 100.000 views, 100.000 bro, which is itu banyak ya. Kalian tahu berapa yang dapat dia?
0,23 sen kurang lebih. Lu bisa beli apa? Lu bisa beli apa dari itu? Seblak juga lu nggak bisa beli, Pak, dari duit itu, ya. Apalagi untuk gua atau youtuber-youtuber yang belum naik gitu, yang viewsnya cuma 1K, 2K, 3K, 4K. Kemarin aja video gua yang buang sampah di Belanda itu sempat naik banget itu, tapi sialnya ya itu lagi turun YouTube-nya. Jadi ya begitulah nasibnya. Ya well, nasib ya mau diapain lagi ya. Nggak, kalau misalnya untuk yang full time YouTuber mungkin ini akan terasa banget ya, kayak Tara, kayak Acid. Tara itu memang animator ya dia, jadi dia masih ada freelance yang lain, jadi ada pekerjaan yang lain, ada sponsor juga, mungkin sponsorship mostly, jadi tidak bergantung pada AdSense benar-benar mungkin ya. Mungkin kalau kasus Tara mungkin ya, jadi dia full time YouTuber karena views dia juga banyak, jadi memang cukup, jadi dia nggak perlu freelance lagi at least. Jadi kalau misalnya dia memang mau berhenti, kalau si AdSense-nya seperti ini keadaannya lagi turun-turunnya, ya dia mau nggak mau harus freelance lagi dengan After Effects project dari orang, orderan After Effects atau animasi karena dia animator, katakan animator dia kan basically. Dan kalau kayak Acid juga walaupun dia YouTuber full time, tetap dia ada sampingannya, kayak dia, setahu gue dia lagi bisnis sepatu sekarang, sepatu Yeezy ya. Lihat, yo, Yeezy gua. Stop. Come on, that jokes is already dying. Ya, Yeezy kayak gitu kan. Kalau gue udah jelas bukan YouTuber full time, jadi gue tidak mengandalkan dari AdSense. Jadi ibaratnya kalau ada AdSense masuk ya udah gitu kan. Kalau enggak pun ya nggak masalah, karena bukan itu pekerjaan gue. Jadi untuk AdSense masalah ini tidak atau belum berpengaruh secara signifikan kalau sama gue, ataupun mungkin juga untuk youtuber baru tentunya ini belum berpengaruh ya. Ya, dan apakah krisis ini menjadi masalah juga untuk youtuber Belanda? Sama tentunya, ini akan menjadi masalah untuk youtuber Belanda yang baru mulai juga. Dan termasuk manakah gue nih? Gue ini sebenarnya termasuk YouTuber Indonesia, walaupun gue sebenarnya sudah mengganti region gue semenjak gue pindah ke Belanda. Gue ganti jadi Belanda, tapi tetap mostly penonton gue itu kebanyakan ya dari Indonesia, karena bahasa gue juga bahasa Indonesia yang dipakai ya. Jadi kalau emang gue niat untuk nyari duit, gue pasti harusnya sih gue bikin channel ya dengan bahasa Belanda, which is sebenarnya kalau kalian tahu ya, di Belanda itu penghasilan YouTuber itu jauh bro dari penghasilan YouTuber Indonesia. Nanti gue akan buat videonya khusus yang ngebahas penghasilan YouTuber Belanda atau Eropa, oke? Makanya stay tune, subscribe dulu. Ya, jadi apakah ini berpengaruh? Jadi makanya gue membuat video ini agak telat nih. Kenapa? Karena gue mau memantau dulu sebenarnya, karena di Belanda ini tidak sampai heboh begitu. Gue bingung ya, wah pendapatan menurun drastis gitu kan. Nggak ada bro, nggak ada satu video pun yang ngebahas itu. Gue cari kemana-mana, gue cari di Google, nggak ada mereka yang ngomong itu. Mereka cuman bilang atau ngejelasin masalah ya ini yang 10.000 peraturan baru sama ya udah itu aja. Nggak ada yang ngomongin masalah AdSense turun. Kenapa? Karena konten kreator di sini juga sama sih sebenarnya di Indonesia juga ya. Jadi sebenarnya konten kreator yang udah di atas itu sebenarnya mereka bukan mengandalkan dari AdSense. AdSense itu pasti hanya sampingan mereka. Endorsement, sponsorship itu yang utama dari mereka, bro. Itu yang jauh lebih gede daripada duit AdSense di YouTube. Jadi duit AdSense mah ibaratnya buat mereka ya buat ekstranya gitu. Jadi ya tidak berpengaruh sebenarnya pada konten kreator yang ada di Belanda. Mereka tetap enjoy aja, mereka tetap upload video, bahkan ada yang tiap hari, dan mereka tidak ada komplain sampai saat ini. Mungkin nanti ada di beberapa minggu ke depan, gue nggak tahu ya. Nanti gue akan update lagi kalau misalnya ada perubahan dari mereka. Tapi so far so good, mereka nggak ada masalah. Dan jujur gue sendiri, beberapa teman gue yang nonton gue di Belanda, mereka bilang gue tetap dapat iklan sih dari Samsung bahkan, which is lumayan itu sebetulnya.
Gue nggak tahu kalau di Indonesia apakah ada iklan atau enggak di video gue. Well, gue nggak terlalu ini sih ya sama AdSense karena bukan full YouTuber juga. Gue ada pekerjaan lain. Sebenarnya YouTube itu ya cuma untuk hobi aja sih, kalau gue menyalurkan hobi gue dan suka sharing informasi dengan orang-orang. Dikenal orang aja gue udah syukur, brox. Gue dikenal sama kalian aja itu udah syukur. Masalah duit mah kalau menurut gue ya, masalah duit. Kalau kalian yang mulai YouTube untuk nyari duit, guys, you are in the wrong business. Kalian tuh berada di tempat yang salah kalau mau mencari duit utamanya. Nggak, kalian di tempat yang salah itu. Kenapa? Karena ya duit dari YouTube tuh nggak gede. Kalau ini tidak diawali hanya dengan niat dan hobi gitu, kesukaan kalian, itu banyak pasti yang berguguran, termasuk pada saat ini. Dan mungkin juga salah satu alasan YouTube itu menetapkan peraturan baru dengan 10K itu untuk mengurangi para re-uploader katanya sih. Tapi justru kalau menurut gue bukannya re-uploader itu penontonnya lebih banyak ya. Jadi kalau setahu gue si re-uploader itu biasanya mengambil konten dari orang lain, edit dikit. Menurut mereka ngedit loh, capek lo ngedit ya. Lu ngedit doang, orang yang mikirin konten itu orang mikir dulu gitu. Kayak misalnya gue juga ini bikin kayak gini, nggak bisa gue langsung bikin aja video, oke, langsung curhatkan hati, nggak bisa. Gue harus research dulu, gue harus baca-baca dulu artikel, baca-baca dulu gitu. Apakah benar ini kayak gimana sih kejadiannya? Harus tahu dulu baru gue share gitu. Gue bikin video kayak gitu, bro. Gue bikin skrip, bro. Sebetulnya pasti ada gue bikin skrip, nggak asal gitu. Pasti gue bikin poin-poinnya apa yang mau gue bahas itu pasti gue bikin. Jadi nggak sembarangan bikin video asal bikin ya udah jadi gitu. Nggak, bro. Nggak, effortnya itu harus benar-benar. Nah, tapi untuk kalian yang emang benar-benar mau menjadikan pekerjaan YouTube itu, ya you have to treat YouTube as a job, as a real job. Jadi kalian harus memperlakukan YouTube itu seperti pekerjaan kalian yang sesungguhnya, which is kalian harus kerja keras, quality, quantity sebisanya harus seimbang. Bang, gimana kalau gue baru mulai mau YouTube? Ya kalau emang lu passionnya di situ, kalau lu suka buat aja. Why not have fun aja, bro? Have fun, come on, enjoy aja gitu. Maksud gue jangan sampai duit nih, gue harus AdSense, gue harus segini, gila. Bisa gila, brox tuh, mikirin AdSense kayak gitu. Pokoknya enjoy aja, have fun, brox. Memang seperti itu kan sebetulnya YouTube itu awalnya. Konsepnya adalah hanya mencurahkan kreativitas kalian, hobi kalian, yang mau di-share sama audiens atau penonton kalian. Seperti itu, brox. Apakah dengan 10K ini bisa mengurangi re-uploader? Kalau gue nggak yakin masalah itu. Gue nggak pasti juga kenapa mereka nyimpen 10K. Karena menurut gue itu si re-uploader itu ya lebih banyak viewsnya daripada konten kreator aslinya biasanya tuh. Jadi dia nggak upload ulang, ya udah biasanya lebih banyak dengan iklan dengan judul yang biasanya lebih menarik gitu. Jadi penonton lebih ini nih gitu. Jadi udah, kalau emang tujuannya baik ke mengurangi re-uploader ya gue setuju aja. Cuman apakah itu efektif, gue nggak yakin dan gue nggak tahu ya. Ya well, kita akan lihat kayak gimana ke depannya. Oke, semoga aja sih tetap jadi lebih baik. Oke, brox, I think that's a wrap for today. So kalau kalian suka video ini, di like. Kalau misalnya menurut kalian ini video bermanfaat, di share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian penasaran dengan video selanjutnya, contohnya dengan penghasilan YouTuber Belanda, di subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari gua. Oke? Follow juga Instagram gue di Herdiansyah karena di sana gue kadang ada vlog-vlog kecil sih di story Instagram gue. Pokoknya kalian lihat aja di sana. Oke, brox. Thank you for watching and see you next time in the next video. Tetap semangat buat video. Oke, brox. And as always, stay cool and do.